Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi ya. Kita membahas tema cinta. Kalau saya ngomong cinta itu mungkin bagi orang tertentu, ala ngapain tema kurang membumi, kurang dahsyat. Tapi menurut saya mungkin penting wacana-wacana seperti ini. Apalagi hari ini kita sering melupakan wacana-wacana kelembutan seperti cinta ini, karena dikejar-kejar oleh banyak target, dikejar-kejar oleh banyak tekanan hidup. Maka yuk, padahal idealnya cinta adalah sesuatu yang dianggap paling utama oleh banyak filosof, oleh banyak teolog, oleh banyak ulama, banyak sufi dan lain sebagainya. Kita membahas cinta agak dalam ya. Mohon maaf kalau nanti rasanya kok sangat jauh Pak dengan tipe yang semacam ini. Makanya temanya cinta yang coraknya spiritual. Saya ambil dari banyak tradisi, nanti kita puncai di sufismenya Hafidz Ash-Shirazi. Jelajahi dulu ya beberapa wawasan-wawasan. Malam hari ini kita temui beliau. Ini orang unik, kontroversial. Saya tidak tahu nanti teman-teman setuju atau tidak dengan gagasan-gagasan beliau. Kalau tentang cinta mungkin banyak setujunya, tapi beliau punya gagasan-gagasan lain yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman. Tapi ya marilah kita jelajahi dulu, urusan setuju tidak setuju nanti. Beliau ini filosof mistikus asal dari India. Osho nama panggilan beliau. Kadang dipanggil juga Rajneesh Acharya. Rajneesh Acharya itu guru. Acarya itu guru yang tidak hanya paham tapi juga sudah menjalankan dan sekarang ngajar. Itu acarya. Jadi kan banyak guru itu yang cuma paham saja, ilmunya dari buku saja terus disampaikan, dia sendiri belum menjalankan, maka belum bisa disebut acarya. Sufi kok terus ngajar, itu mungkin levelnya kayak acarya ini. Nah, saya tidak berani bilang saya acarya, ilmu buku, ilmu buku. Mungkin juga ilmu Google sebagian. Jadi ada acarya, beliau juga dipanggil Bhagwan, orang suci. Kalau Rajneesh itu juga nanti jadi nama alirannya, gerakannya. Yang ini juga kontroversial, baik di India maupun nanti ketika beliau pindah ke Amerika, termasuk saat balik lagi ke India. Ada banyak intrik-intrik, ada banyak kontroversi-kontroversi dalam baik gagasan-gagasan beliau maupun sejarah dari pergerakan beliau. Nah, ya silakan teman-teman baca detailnya, boleh cari di Google, Osho atau Rajneesh. Tapi beliau ini kalau di barat mempelopori tren baru, aliran baru yang nanti dikenal sebagai New Age. New Age itu spiritualitas baru. Secara umum biasanya New Age itu punya ciri spirituality without religion. Spirituality yes, religionnya no. No dalam arti lebih fokus pada spiritualitasnya, bukan formalisme agamanya. Itu kalau di barat namanya New Age. Osho ini nanti juga begitu. Gagasan-gagasan beliau itu macam-macam tradisi spiritual, barat dan timur. Ada Hinduisme, ada Buddhisme, Jainisme, Sufisme, mistik dari tradisi Kristen juga, dan banyak tradisi-tradisi termasuk Taoisme, Tantrisme. Kalau nanti teman-teman menjelajahi pikiran beliau, bau-baunya Nietzsche-nya ada, Sigmund Freud-nya ada. Cuma beliau ini kontroversi kalau di India karena ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Hindu.
Begitu pindah ke Amerika, ajaran-ajarannya dianggap nabrak moralitas Kristen. Tapi memang prinsip dasar dari ajaran beliau adalah kebebasan spiritual. Jadi dasar kebebasan ini kan agak kontroversial karena manusia itu kecenderungannya keterikatan demi keterikatan. Kita itu kan mengidentifikasi diri kita sebagai bagian dari ikatan-ikatan tertentu. Nah, itu yang mau didobrak oleh Osho antara lain. Baik ya, semoga siap ya. Beliau ini kalau di India itu dipanggil, ini agak ledekan, yaitu guru sek. Unik ya. Kenapa? Beliau pernah nulis buku tentang sek yang itu sangat kontroversial. Karena di antara kebebasan yang ditawarkan oleh Osho adalah kebebasan seksual. Tapi nanti kita lihat, ada konsepnya sendiri. Meskipun ya kalau kita tidak biasa, kita akan kaget dengan konsep itu. Kalau di Amerika dikenal sebagai guru Rolls Royce, karena beliau ini ceritanya kaya raya luar biasa, kemana-mana pakai Rolls Royce, nyentrik. Kalau pakai baju ya kayak baju orang kaya. Ini semacam sindiran. Dan ada ceritanya seorang muridnya yang ingin membelikan beliau mobil Rolls Royce, itu ingin dibelikan 365 mobil biar tiap hari bisa ganti kalau ingin pakai ya. Oke, itu beberapa kontroversi di Amerika. Akhirnya beliau ngalami juga, ditangkap, di penjara, kemudian dideportasi, sampai kemudian balik lagi ke India. Di sana mulai lagi dengan aktivitasnya. Tapi beliau meninggalnya agak muda, usia 58. Kelahiran 31, nanti meninggalnya 90. Ada yang bilang ya meninggalnya beliau ada konspirasinya juga. Baik, dan gagasan-gagasannya sampai hari ini luar biasa. Dicetak dalam banyak buku, tersebar di banyak organisasi, lembaga. Mungkin di Indonesia juga ada mungkin semacam organisasi-organisasi tertentu yang mengafiliasikan diri dengan ajaran-ajarannya Osho. Dan luas gagasannya, cuma malam hari ini kita bahas satu bagian saja, yaitu tentang cinta. Baik, bismillah ya, kita mulai biar karena materinya agak panjang. Yuk, saya buka dengan kalimatnya Osho. Tidak ada cinta yang biasa. Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa maka itu bukan cinta. Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta. Cinta tidak pernah biasa. Cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual. Itulah bedanya menyukai dan mencintai. Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual. Ini ada dua ide di quotes ini. Yang pertama, cinta itu pasti luar biasa. Orang yang sedang mencintai, orang yang sedang meluap-luap dalam cinta, dia bisa merasakan luar biasanya cinta. Meskipun bagi yang tidak mengalami, rasanya biasa saja. Tapi itu luar biasa bagi yang alami. Kadang-kadang kan kita agak nyinyir, misalnya lihat teman kita dengan pasangannya, alah gitu saja kok. Tapi itu luar biasa bagi yang alami. Kalau rasanya biasa-biasa, di situ kata Osho mungkin belum cinta. Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Alah biasa, ternyata tidak istimewa-istimewa amat, mungkin ya belum cinta. Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka. Kalau masih hanya sekedar suka, berarti masih materi. Kalau masih materi belum cinta. Cinta itu spiritual, ke dalam, kerohanian. Kalau masih berhenti di fisikal, di materi, cantiknya, kayanya, enak diajak ngomongnya, itu masih mungkin masih suka saja. Belum ada unsur spiritualnya. Cinta itu ada unsur spiritualnya, ada unsur rohaniahnya. Nanti uraian sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual. Baik, jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta, Anda luar biasa. Bagi yang tidak, ya semoga segera. Ya, oke ya. Terus, ini juga quote, saya buka dengan dua quote ini dulu sebelum ke teorinya ya. Orang bilang cinta itu buta.
karena tidak tahu apa itu cinta. Kukatakan kepadamu, hanya cinta yang punya mata. Selain cinta justru semuanya buta. Dunia ini kacau karena orang, kalau mungkin teman-teman sering mendengar ustadz atau ulama bilang, mari kita memandang segala di sekeliling kita dengan ainur rohmah, dengan mata cinta, mata kasih sayang. Disitulah akan terbuka bagi kita indahnya dunia, indahnya manusia, luar biasanya apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya ainur rohmah. Itulah sejatinya melihat. Selama ini mungkin kita melihat sekeliling itu dengan pandangan ambisi, kadang dengan pandangan kebencian, kadang dengan pandangan ego. Bukan ainur rohmah, bukan pandangan yang penuh cinta. Apalagi era kampanye seperti hari ini, isinya pandangan kita itu banyak bencinya. Melihat apapun, apalagi kubu yang berbeda. Kadang-kadang hidup, isi pikiran kita itu kan persaingan, keunggulan, kemenangan. Gimana caranya saya nomor satu, yang lain belakangan saja, gimana cara. Itu isi pikiran kita itu. Maka ya cara pandang kita bukan cara pandang cinta, bukan ainur rohmah tadi. Ya seperti kalimatnya Maulana Jalaluddin Rumi, kita itu sering melihat manusia hanya casingnya. Kita tidak melihat di balik casing. Kalau di balik casing itu ada taman yang indah, kata Rumi. Yang itu bisa kita akses hanya dengan mata cinta, hanya dengan ainur rohmah. Ilustrasi sederhananya, kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kan pasanganmu yang sedang kamu cintai, itu kan rasanya cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, indah luar biasa. Meskipun bagi teman yang sekelilingmu biasa saja, alah cuma kayak gitu aja kamu sampai segitunya sih. Loh, kamu tidak melihat keindahan yang dilihat orang yang mencintai ini. Maka kalau ingin hidupmu serba indah, pakailah kacamata namanya ainur rohmah tadi, mata yang penuh kasih sayang. Ketika melihat manusia, kamu lihat kebalik dirinya. Di balik diri manusia itu ada banyak ayat-ayat yang indah. Bahkan ada wa nafakha fihi min ruhi, unsur ilahiyah di dalamnya yang maha indah. Cuma kita tidak akan bisa melihat itu kalau mata kita mata persaingan, mata iri, mata benci, mata ingin menaklukkan. Itulah yang membuat kata Osho, hanya cinta yang melihat, yang lain semuanya buta. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, lumayan dapat 2 quotes. Sekarang kita lanjutkan ke teorinya. Nah, ini teorinya. Menurut Osho, cinta itu ada 3 dimensinya. Kalau teman-teman sedang hidup dalam cinta, coba perhatikan ada di level cinta yang mana yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Ada dimensi kebinatangan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Tema kita cinta spiritual itu yang tema dimensi ketuhanan. Dimensi kebinatangan itu berkaitan dengan kebutuhan biologis, tarikan-tarikan hasrat nafsu. Kata Osho, normal kita punya itu, punya nafsu, punya keinginan. Tapi jangan berhenti di dimensi kebinatangan ini. Kenapa berhenti di dimensi kebinatangan? Jatuhnya kita hanya ingin enak saja. Kita hanya ingin nyaman saja. Kita jadikan yang kita cintai sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan jatuhnya eksploitatif. Jadi jatuhnya memperbudak. Kata Osho, posesif. Kamu hanya milikku, tugasmu menggembirakanku, memenuhi keinginanku. Pokoknya segala kepentinganku harus terpenuhi dengan kehadiranmu. Nah, ini level kebinatangan. Yang kedua, level
kemanusiaan. Kalau ini yang kita rasakan selama ini. Kalau yang pertama tadi kebutuhan biologis, kalau ini kebutuhan psikologis. Kita sama-sama saling butuh, kita sama-sama ingin menggembirakan, saling menguntungkan, membebaskan, tidak posesif. Nah, ini dimensi kemanusiaan. Cinta yang saling berbagi, saling setara. Ini dimensi kemanusiaan. Nah, jadi semacam kebalikannya yang biologis. Kalau ini saling membebaskan, engkau jadi dirimu, aku jadi diriku, dan kita saling mendukung dalam kebersamaan kita. Oke, terus ya. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Kalau di dimensi ketuhanan ini sifatnya eksistensial. Tidak lagi melihat aku berhubungan dengan siapa, siapa yang aku cintai dan siapa yang tidak aku cintai. Dalam dimensi ketuhanan itu, aku sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Pribadiku sudah jadi pribadi seorang yang pecinta. Kalau di nomor 1, nomor 2 cinta itu jenisnya masih hubungan, tapi di nomor 3 tidak. Jadi fokus yang nomor 3 itu bagaimana membentuk diri kita jadi pribadi penuh cinta. Terhadap apapun, sikap kita, perilaku kita itu perilaku mencintai. Ini cinta di dimensi ketuhanan. Kita menjelma jadi seorang pecinta. Orang yang menjelma jadi seorang pecinta itu ketemu apapun, mode dan modusnya adalah modus mencintai. Modus mencintai itu ya modus ingin memberikan yang terbaik pada siapapun yang ada di hadapanku, di posisi apapun, di peran apapun. Ini cinta level ketuhanan. Diri kita sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Makanya kata Osho, kalau masih jenisnya hubungan, yang masih milih-milih aku mencintaimu dan aku tidak mencintai dia, ini masih belum di level ketuhanan. Kalau sudah level ketuhanan itu siapapun kita cintai. Sama seperti Allah itu kan, siapapun hambanya, ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya dicintai, semuanya ditunggu untuk kembali. Jadi ini jenis dimensi cinta yang ketiga. Lupa kalau begitu yang di nomor 3 ini nanti jadinya tidak fokus pada kekasihnya, tidak fokus pada, enggak, ya kekasihnya ya tetap, tapi itu kan salah satu saja. Kalau di yang nomor 2 sama nomor 1 itu kan kamu aku cintai, dan yang ini tidak aku cintai, yang itu tidak aku cintai, yang sana malah aku benci, kan begitu. Tapi begitu pribadimu menjelma seorang pecinta, semuanya aku cintai. Ya tentu saja dengan cara mencintai sesuai syarat dan ketentuannya, sesuai ruang dan waktunya, tidak sama. Oh, karena kamu adikku, caraku mencintai begini. Karena kamu temanku, caraku mencintai begini. Karena kamu tetangga, caraku mencintai begini. Tapi pada semuanya yang aku berikan hanya cinta. Kenapa begitu? Karena karakterku, pribadiku sekarang berubah menjadi karakter seorang pecinta. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 saya masih hubungan, aku mencintaimu, aku mencintai dia. Kalau sama dia netral saja, kamu sama yang itu malah saya benci. Ini masih variatif, karakterku masih belum terbentuk jadi seorang pecinta. Apalagi yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kata Osho malah belum ada cintanya. Yang ada hanya ego yang ingin dipuaskan, yang jatuhnya kemudian manipulatif, posesif, eksploitatif. Cinta rasanya kayak jadi penjara buat kita. Punya pasangan tambah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gini gak boleh, gitu gak boleh, kan itu. Karena pasanganmu menuntut dipuaskan terus, kamu juga menuntut dia untuk dia memuaskanmu. Akhirnya saling memenjara, tidak saling membebaskan. Nah, itu yang dikritik oleh Osho. Baik, jadi ini 3 dimensi cinta. Baik, saya kira itu ya malam hari ini tema kita tentang cinta.
Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.